Assalamualaikum teman-teman semua. Di video kali ini gue mau berbagi cerita tentang usaha kuliner gue yang gue jalanin saat ini. Gue di sini mau cerita dari awal gue mau buka usaha sampai alhamdulillah sekarang udah berjalan sekitar 1,5 tahun. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari cerita gue ini buat teman-teman yang mungkin punya keinginan mau buka usaha kuliner juga kayak gue. Singkat cerita, jadi begini. Dari awal gue merit, gue berdua emang udah punya keinginan mau bikin usaha sendiri, tapi masih kebentur sono sini. Misalnya gue bingung mau usaha apaan ya. Terus modalnya kira-kira berapa, lokasinya di mana. Terus pada akhirnya gue berdua ngerasa punya keyakinan, mungkin nanti ketemu jalannya dah buat buka usaha. Lagian juga di saat itu gue berdua juga kan masih kerja, jadi sambil ngumpulin modal aja buat nanti buka usaha. Jadi gini, awalnya gue bisa ketemu mau buka usaha makanan online, dapat inspirasi dari teman gue. Jadi waktu itu gue pulang kerja mampir ke tempat teman gue. Nah, dia itu buka usaha makanan online. Terus gue lihat tempatnya rame, ojol pada ngantri. Padahal gue lihat rumahnya dia ada di dalam gang. Nah, dari situ gue langsung dapet inspirasi deh tuh. Gue kepikiran, gue coba usaha kayak gini aja kali ya. Nah, sebelumnya kemarin-kemarin gue ngerasa gak pede mau jualan di rumah. Soalnya rumah gue kan di dalam, jauh dari jalan raya juga. Tapi begitu gue lihat temen gue jualan makanan online ini, gue jadi langsung pede. Soalnya teman gue jualan rumahnya di dalam, persis kayak rumah gue juga. Ya udah, akhirnya gue pulang ke rumah, terus gue langsung ngomong sama bini gue tentang usaha teman gue itu. Terus bini gue katanya sih setuju, katanya ya udah oke, kita coba aja. Nah, dari situ tuh gue mulai cari-cari tahu dah tuh gimana caranya daftar makanan online, kayak di GoFood sama di GrabFood. Gue langsung daftar dua, di GoFood sama di GrabFood. Gue sih cuma lihat-lihat di YouTube aja cara daftarnya. Gue ikutin cara-cara daftarnya di YouTube sampai selesai caranya. Setelah selesai gue daftar, gue nggak langsung cepet diterima juga tuh. Nunggu sampai seminggu, 2 minggu, sampai sebulan. Tapi gue masih santai aja, soalnya juga kan gue masih kerja, jadi nggak terlalu fokus banget ke yang gue daftar makanan online itu. Ya ibaratnya kayak buat sampingan aja sih tadinya. Tapi lama-lama gue penasaran juga, kok belum aktif-aktif juga ya. Akhirnya gue cari-cari tahu lagi dah tuh di YouTube, kenapa kok pendaftaran gue belum aktif juga. Sampai-sampai gue nyamperin tuh kantor-kantornya, tetap aja nggak bisa. Kalau kata orang kantornya, kalau masalah online food prosesnya emang harus nunggu verifikasi email masuk. Katanya nggak bisa langsung proses di kantornya. Akhirnya gue tungguin dah tuh di rumah sampai 2 bulan, kok belum nerima email juga, kok masih belum aktif juga. Dan pada akhirnya ya gue hampir putus asa dah. Terus gue ngerasa pasrah aja, mungkin emang bukan jalannya gue usaha di sini. Soalnya kan gue udah ikhtiar semaksimal mungkin, tapi belum dikasih juga. Ternyata saat gue hampir putus asa, akhirnya ada email masuk pendaftaran resto gue diterima. Alhamdulillah dah tuh, gue seneng banget. Jadi semangat lagi gue. Waktu itu pendaftaran gue diterima bulan Maret 2020.
pas banget tuh lagi rame-ramenya pandemi. Jadi gue daftar awal bulan Januari, terus diterima atau aktifnya awal bulan Maret 2020. Ya kira-kira 2 bulanan pendaftaran gue baru diterima. Kalau dulu yang gue alamin sih begitu, emang lama, agak susah juga. Tapi kalau sekarang mah udah gampang, paling lama seminggu juga udah aktif. Soalnya gue juga buka cabang resto, gue yang kedua sekarang cepet banget prosesnya. Malahan gak nyampe seminggu udah aktif. Nah balik lagi nih ya, dari situ gue coba jalanin jualan gue. Seminggu 2 minggu masih sepi, sampai sebulan itu jualan gue masih sepi banget. Gue jualan dalam sebulan itu cuma 1 orderan yang masuk di GrabFood, itu pun temen gue yang order. Tapi kalau yang di Gojek ada aja yang order, tapi masih di bawah kata lumayan dah. Ya gue di situ nikmatin aja prosesnya sambil gue pikir-pikir, cari-cari tahu gimana ya caranya biar jualan gue bisa meningkat jualannya. Gue mulai coba dah tuh perbaikin menu-menu gue, dari rasa makanannya, mungkin gambar-gambar menunya kurang menarik juga gue bikin yang menarik, caranya gimana. Nah yang paling penting lagi nih buat temen-temen, gue kasih saran yang mau coba jualan makanan online, yaitu buat promo-promo atau ikut promo yang ada di aplikasinya. Alhamdulillah sih, dari gue utak-atik segala macem lah, cari tahu gimana caranya tuh biar gue jualan gue rame. Akhirnya penjualan gue udah mulai pelan-pelan naik penjualan. Ditambah lagi pas abis lebaran gue buka, kan setahu gue banyak pedagang yang pada pulang kampung tuh. Nah di situ gue ambil kesempatan, gue buka resto gue. Dari situ gue udah mulai dapet rating tinggi karena udah banyak yang beli di resto gue. Dan sampai sekarang alhamdulillah jualan gue rame. Gue juga udah ada 1 karyawan, tapi sih gue sebenarnya nggak mau bilang dia karyawan, mungkin lebih enak dia bantuin gue jualan aja ya. Soalnya dia juga gue udah anggap kayak keluarga sendiri lah, karena dari dulu dia emang udah bantu gue. Ya kira-kira gitu aja lah singkat ceritanya, sharing-sharing gue. Yang penting kita emang harus nikmatin prosesnya sih, walaupun emang gak segampang yang gue bilang. Mungkin di lain waktu atau lain video nanti gue bikin gimana cara-cara daftar makanan online. Nanti gue kasih tips-tips lah, sedikit pengalaman gue, cara-caranya gimana gue bisa jualan online sampai sekarang. Kira-kira gitu aja ya teman-teman semua.